Karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan di tahun baru Masehi. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan lagi umur agar kita bisa memanfaatkannya untuk menebus kesalahan-kesalahan kita yang lalu dan bahkan memperbaiki apapun kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Mudah-mudahan komitmen kita untuk memperbaiki akhlak kita di masa yang akan datang bisa melebur, bisa menyebabkan Allah mengampuni kesalahan kita yang lalu dan Allah membimbing kita sehingga kita berperilaku yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlak seperti yang dianjurkan oleh Allah di Al-Quran itu termasuk sunnah Rasul, karena ketika Ibu Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, akhlak Rasulullah berarti sunnah Rasul. Bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlaknya Al-Quran. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran, berarti insya Allah kita sudah mengikuti sunnah Rasul. Hadis adalah penjelasan-penjelasan terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita berpedoman pada Al-Quran dan penjelasannya dari Rasulullah SAW, insya Allah kita ikuti sunnah Rasul. Dan sunnah Rasul yang kita ikuti mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang berat. Yang paling ringan itu cara berpakaian, karena pakaian itu bisa kita beli, kita bisa pakai dengan cara yang sederhana. Mulai dari yang tidak bisa kita beli, yaitu menghafal Al-Quran. Rasulullah dan para sahabat itu pada hafal Al-Quran. Maka termasuk sunnah Rasul adalah menghafal Al-Quran. Kalau tidak bisa menghafal bagaimana? Ya setidaknya keinginan menghafal Al-Quran dan dibuktikan dengan usaha. Tidak hafal 30 juz tidak apa-apa, tapi makin hari makin maju hafalannya. Karena itu kalau kita mau menekankan sunnah Rasul, kita jalankan itu, maka insya Allah kita punya pedoman bagaimana kita mengikuti sunnah Rasul. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin tadi malam ditanya temanya apa, sesuai sehubungan dengan tahun baru. Nah, karena dikaitkan dengan tahun baru, saya akan mengutip satu ayat yang biasanya dikutip oleh khotib, oleh penceramah pada akhir tahun atau pergantian tahun. Mudah-mudahan cara pembahasan kita ini memperluas cakrawala kita, karena kalau kita mengandalkan terjemah itu rasanya kok agak terbatas. Nah, biasanya ayat yang dikutip oleh para ustadz adalah surat Al-Hasyr, surat 58 ayat 18. Surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Suaranya yang lantang. Saya Pak Heridon lagi sehat suaranya Pak. Gimana Pak? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah,
Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang saya maksudkan, poin saya dalam hal terjemahan itu ada kata maqaddamat. Qaddamat, akar katanya qaf, dal, dan mim. Qaddima artinya dahulu. Qaddama mendahulukan. Di sini yang pakai tasdid qaddamat, atau kalau tanpa tak menjadi qaddama dari kata qadima. Qadima artinya dahulu. Ingat, sifat Allah termasuk adalah sifat qadim. Qadim artinya apa? Dahulu tanpa pendahuluan. Yang dahulu, lebih dahulu dari siapapun, lebih dahulu dari siapapun, itu qadim. Tapi di sini diterjemahkan sebagai apa yang telah diperbuatnya. Jadi qaddama diartikan memperbuat atau mengerjakan. Rasanya pas kan? Kalau kita mengandalkan pada terjemahan dalam bahasa Indonesia, maka pemahaman kita akan terpaku pada terjemahan itu saja. Saya mau mengajak tidak hanya mengandalkan pada terjemahan, tapi juga kita lihat bahasa Arabnya. Ada yang relevan dengan ayat ini dengan kata qaddamat. Ada dua. Salah satu diantaranya ada di surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu surat yang ke-75 ayat 13. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Saya ulang. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Terjemahannya Pak Edan. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Coba terjemahannya qaddama, yang tadi qaddamat sama berarti ya. Cuma kalau qaddamat itu muannas perempuan, qaddama laki-laki. Kenapa pakai qaddamat perempuan? Karena fa'ilnya atau subjeknya nafsun, seseorang. Kalau seseorang memakai kata nafsun, maka seseorang itu dianggap perempuan. Di Al-Qiyamah seseorangnya memakai kata al-insan. Kalau seseorang disebut dengan nama al-insan, maka dia dianggap laki-laki. Maka qaddama. Oke. Terus di situ ada qaddama dan qaddamat. Sama ya. Dua-duanya diartikan sebagai yang telah dikerjakan atau diperbuat. Di depan tadi di hasyr diperbuat, di sini dikerjakan, sama. Tapi di surat Al-Qiyamah disebutkan kebalikan dari qaddama. Kebalikannya apa? Akhor. Akhor itu artinya mengakhirkan. Jadi qaddama apa yang telah dia dahulukan dan apa yang dia akhirkan. Tapi di terjemahnya dibilang qaddama apa yang dia kerjakan dan apa yang dia lalaikan. Dari mana kata lalai? Di sini yang ada kata akhara. Akhara, akar katanya sama dengan akhir, akhirah. Itu sama. Jadi akhir. Jadi kalau qaddama didahulukan itu di depan, kalau akhara diakhirkan itu di belakang. Nah. Jadi kenapa kok bisa diartikan kerjakan atau perbuat? Itu sudah langkah lebih lanjut. Jadi pemahamannya begini. Yang Al-Qiyamah
Besok manusia akan dijelaskan. Yang menjelaskan Allah atau malaikat melalui buku pertanggungjawaban, kitab yang kita terima nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Kita masing-masing akan menerima kitab. Ada yang memakai tangan kanan, ada yang pakai tangan kiri, ada yang pakai punggung ya. Tapi kita akan masing-masing menerima kitab. Di kitab masing-masing itu akan dijelaskan apa yang dikedepankan dan apa yang diakhirkan. Apa pengertian kedepankan dan diakhirkan itu apa? Apa? Prioritas. Jadi rasanya lebih enak terjemahannya kalau kita meminjam kata yang diprioritaskan. Jadi kita masing-masing akan mengetahui waktu saya hidup itu yang saya prioritaskan apa. Apakah aku memprioritaskan mempelajari Al-Quran atau mempelajari yang lain? Apakah saya memprioritaskan kewajiban saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau saya memprioritaskan bersenang-senang hanya mengikuti kesenangan saya? Nah, itu nanti akan tercermin di situ. Konsekuensi dari prioritas, apa yang dikedepankan itu dijalani, apa yang diakhirkan tidak dijalani. Maka kalau diartikan dijalani dan tidak dijalani, nyambung juga, nyambung. Tetapi kalau kita memahaminya seperti terjemahan ini, menurut pemahaman saya, kasar, terlambat. Kita tahunya besok ketika kita menerima buku. Tapi kalau bahwa ini disebutkan di dalam Al-Quran, berarti ini harus kita pelajari yang bisa kita terapkan sekarang, this very moment, ya, saat ini betul-betul. Jadi besok kita itu akan ditunjuki oleh para malaikat atau oleh Allah melalui kitabnya. Ini loh yang kamu prioritaskan dulu. Yang ini tidak kamu prioritaskan sehingga kamu tidak lakukan. Kamu tidak lakukan sholat. Karena apa? Kamu lebih memprioritaskan lembur misalnya. Lembur sampai kelewat waktu sehingga kamu waktunya sholat subuh terlambat. Ini loh yang kamu prioritaskan. Kamu berdagang, sudah ada azan, kamu tidak sholat. Kamu dengar azan, tapi kamu abaikan. Kamu masih tetap tawar-menawar di mall misalnya. Sholat kamu abaikan, kamu akhirkan. Itu bukan prioritas. Nah, kalau kita mengetahuinya besok di buku bertanggung kita, sudah kaset, sudah terlambat. Maka prioritas itu harus kita pegang mulai sekarang. Aku ini yang aku prioritaskan apa sih dalam hidup ini? Kalau kita sudah bisa menentukan prioritas, maka kita hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting saja. Yang tidak penting, nggak usah. Diajak teman untuk melakukan ini atau itu, ayo kita jalan-jalan yuk, sama ini. Wah, ayo kita. Kalau ada dia kan menyenangkan, dia lucu orangnya. Pergi hanya karena ada teman yang lucu. Itu sesuai dengan prioritas enggak? Kalau sekedar hanya lucu ya. Tapi kalau kita kan niatnya silaturahim, mesti ada teman yang lucu yang bisa membuat kita lebih akrab. Itu beda ya. Jadi saya mengajak memahami di surat Al-Hasyr itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dimulai dengan perintah bertakwa. Terus wal tanzur, dan hendaklah melihat nafsu seseorang
Wal tanzur itu fi'il madinya dari nadhara yanzur. Nadhara yanzur. Nadhara itu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesianya nadhara yang masih memakai bahasa Arab itu? Apa Pak? Nadhara bahasa Indonesianya pakai kata itu. Coba kalau kata zuhur kita adopsi dari bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Arabnya zuhur. Bahasa Indonesianya apa? Lohor. Dha jadi al, ya. Dha jadi al. Nadhar jadi apa? Dha jadi apa tadi? Al jadi nalar. Wal tanzur, hendaklah seseorang itu menalar. Menalar itu gimana? Berpikir yang mendalam. Jadi tidak hanya sekedar melihat saja, tapi melihat dengan pikiran. Yang melihat itu bisa dengan mata, bisa dengan pikiran. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, nalar itu berarti melihat dengan pikiran. Wal tanzur, hendaknya dia melihat dengan pikirannya, maqaddama apa-apa yang dia prioritaskan. Jadi kalau begitu menyusun prioritas itu bagian dari takwa bukan? Tadi dimulai dengan perintah bertakwalah. Oh, bertakwa itu luas, banyak. Yang penting apa? Wal tanzur nafsu ma qaddamat. Melihat apa yang dia prioritaskan. Prioritaskan untuk apa? Untuk kepentingan apa? Lihat untuk kepentingan besok. Besok dan besok sama apa? Kalau besok sekarang hari Sabtu, besok hari Ahad. Kalau besok bisa Ahad, bisa Senin, bisa tahun depan. Besok. Lihat itu bisa berarti besok, bisa berarti besok. Bahasa Inggris. Bentar, kalau day artinya hari. Kalau ditambahin today artinya hari ini. Saya ulang. Day hari. Today hari ini. Sekarang tomorrow. Tomorrow kalau ditambah dengan tomorrow yang kita kenal tomorrow artinya besok. Tapi kalau tomorrow besok. For the morrow, lihat for the morrow. Jadi termasuk bertakwa adalah kita memikirkan daftar prioritas kita dalam hidup ini. Loh, kalau kita mau nyusun daftar skala prioritas, ukurannya apa? Bisa nggak kita menyusun skala prioritas kalau tidak ada ukuran? Ukurannya apa Pak? Aku prioritasnya ini. Kok gak konsisten? Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Supaya konsisten maka skala prioritas harus ada ukurannya yang jelas. Ukurannya apa Pak? Wajib. Sifatnya yang dikerjakan wajib. Apalagi Pak? Ukurannya? Kepentingan. Kalau kepentingannya maling gimana Pak? Apa Bu? Ibu? Tujuan. Jadi kalau kita mau menyusun skala prioritas harus diukur dengan tujuan. Bukankah hidup ini seperti orang yang berjalan? Kalau kita berjalan suatu saat sampai di tempat tujuan mentok. Setelah kita sampai di tempat itu, apa yang kita temui?
Kita ini hidup jalan setiap hari. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin. Hari Sabtu ini beda dengan Sabtu kemarin. Sabtu besok beda dengan Sabtu ini. Maka orang yang bilang besok kan ada Sabtu lagi, itu Sabtunya besok itu beda dengan Sabtunya sekarang. Ngaji besok Sabtu kan masih ada lagi misalnya. Oh, Sabtunya sekarang beda. Sabtunya sekarang yang mengisi pengajian Ustaz A, Sabtu depan Ustaz B. Sabtu ini saya datang ke pengajian sambil ngantuk-ngantuk. Sabtu depan penuh perhatian, tidak ada ngantuk, tidak ada capek, beda. Ya. Jadi kita itu hidup itu berjalan dari hari ke hari, waktu ke waktu. Nanti suatu saat kita akan sampai ke suatu tempat di mana kita tidak bisa menghindari. Kita meninggal dulu. Setelah meninggal nanti kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan kita akan diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita diminta pertanggungjawaban apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang tidak. Supaya kita bisa melaksanakan, maka caranya kita tanamkan di pikiran kita skala prioritas. Nah, skala prioritas itu disusun dengan tujuan. Sehingga aku ini menyimpang apa tidak? Yang aku lakukan ini menyimpang apa tidak? Ukurannya sesuai dengan tujuan enggak? Sesuai dengan tujuan atau tidak? Ada orang yang selalu berusaha spell out, mengucapkan tujuanku apa. Cuma kadang-kadang orang itu kalau membaca itu berarti aliran apa? Enggak usah membahas aliran. Kalau itu yang bagus, kita adopsi. Ya. Kalau itu bagus dan itu sesuai dengan Al-Quran, kita adopsi. Caranya bisa berbeda, ya. Caranya bisa berbeda. Tapi kalau ada jargon-jargon atau pedoman yang bisa kita pegang, kita pegang. Kita seringkali karena fanatik organisasi, lalu itu kan ciri khasnya kelompok A, itu kan ciri khasnya kelompok B. Nggak ada ciri khas itu. Yang penting kita mengikuti Quran dan hadis. Ya. Yang saya maksud, ada orang-orang yang setiap kali dia mencoba melakukan ibadah, yang dimaksud al-ridhoka matlubi berapa? Anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, anta maksudi. Wahai Allah, engkaulah tujuan. Maksud itu tujuan. Engkaulah tujuan. Wa ridhoka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari. Nah, jadi kalau begitu tujuan kita apa? Allah tadi. Loh, kalau Allah kok dituju? Nah, untuk membahayakan Allah itu tidak mungkin kita menyatu dengan Allah. Maka caranya diuraikan, maksudnya yang aku cari adalah ridho. Jadi pedoman yang paling enak, paling pas, yaitu kita hidup ini mencari ridho Allah. Ukurannya ridho Allah. Ketika kita mau melakukan kegiatan apapun di hari ini masih subuh, ya, anggaplah waktu subuh. Hari ini apa yang akan aku lakukan? Misalnya ke pasar, ke mall, ketemu klien, terus kemudian menengok saudara yang sakit dan sebagainya. Kita cek mana yang sejalan dengan ridho Allah tadi. Tujuan kita adalah ridho Allah. Mohon maaf, misalnya yang kita cari adalah ridho Allah. Ini tujuan. Ada daftar kegiatan. Ini mana yang mengarah ke sana? Kalau ada yang ini kalau aku lakukan tidak mengarah ke sana, bisa memperlambat atau bahkan bisa menyimpang, di-drop. Kita drop. Terus kita pilih hanya yang relevan,
yang bisa membuat kita makin hari makin dekat dengan tujuan, yaitu ridha Allah. Nah, ketika kita sudah, misalnya, yang sudah tidak ada relevansinya kita drop semua, tinggal yang relevan. Nah, ketika kita mempunyai yang relevan itu 5, kita runut mana yang nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 5. Ketika kita membahas mana nomor 1, mana nomor 5, di situ baru kita bahas yang wajib. Yang wajib yang mana? Yang wajib kita tanam pada depan. Wajib itu ada 2 macam. Wajib ain, wajib kifayah. Yang mana yang kita dahulukan, Pak? Ain atau kifayah? Yang ain. Belajar, ngaji. Ain apa kifayah? Ain. Bapak-bapak, mari kita belajar cara melaksanakan haji, manasik haji. Terus saya menerangkan tentang haji, syarat rukunnya dan sebagainya. Belajar tentang haji, wajib ain saat ini belajar manasik haji, fardu ain apa kifayah? Relatif. Untuk orang yang akan segera berangkat haji itu fardu ain. Untuk orang yang tidak akan berangkat haji fardu kifayah. Untuk orang yang mempersiapkan diri supaya nanti bisa memberi penjelasan kepada orang yang akan pergi haji, aku harus siap menyiapkan diri. Sehingga kalau ada saudaraku atau temanku tanya bagaimana cara haji, aku belajar dulu tentang haji. Fardu ain apa kifayah? Kifayah. Ya, jadi fardu bisa ain, bisa kifayah. Nah, kalau seperti itu, mana yang diprioritaskan? Yang ain. Lagi, kita belajar tentang bagaimana cara beriman yang benar. Cara beriman yang benar itu tidak harus berarti mempelajari buku tauhid. Beriman yang benar itu bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Itu sudah belajar beriman. Belajar beriman. Oh, kalau aku melakukan ini itu tidak sesuai dengan iman. Kalau yang sesuai begini-begini. Kira-kira yang kita pelajari pagi ini, sekarang ini, kita mau pelajari tentang keimanan bukan? Keimanan. Nah, kalau kita mempelajari tentang keimanan, fardu ain apa fardu kifayah? Ain. Dan jadi belajar itu ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Kira-kira ngaji atau belajar yang bagaimana yang nilainya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat? Belajar yang mana, Pak? Kan belajar menuntut ilmu itu pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Bahkan bisa lebih besar daripada sholat wajib. Itu belajar yang bagaimana? Belajar yang tentang keimanan dan cara mempraktekkan keimanan. Ya, belajar tentang keimanan dan belajar praktek atau mempraktekkan keimanan. Jadi keimanan itu bisa konsepnya, bisa bagaimana cara melaksanakan keimanan itu. Yang kita pelajari pagi ini konsep keimanan atau bagaimana cara melaksanakan keimanan, Pak? Cara melaksanakan keimanan bukan? Kalau konsepnya itu misalnya Allah itu satu, Allah itu berkuasa, Allah tidak punya pesaing dan sebagainya, itu konsep. Pelaksananya gimana? Kalau kita menganggap Allah tidak punya pesaing, berarti ketika kita taat kepada Allah tidak boleh ada pesaing Allah. Artinya aku taat
hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu aku harus taat kepada Allah itu nomor satu dan satu-satunya. Organisasi itu bisa besar bisa kecil, Pak. Bukankah pemerintah itu juga organisasi? Jadi kalau saya bilang organisasi itu tidak bukan organisasi yang sepi, organisasi A, organisasi B, organisasi kampung, organisasi posyandu dan sebagainya, atau organisasi DKM. Semua organisasi yaitu termasuk pemerintahan. Nah, ketaatan kita lebih besar mana? Atau bahkan seharusnya kita taat itu kepada siapa saja? Hanya kepada Allah. Taat kepada pemerintah itu dengan syarat asal perintah atau instruksi pemerintah itu sejalan dengan perintah Allah, baru kita ikuti. Kalau perintah itu bertentangan dengan perintahnya Allah, ya, kalau instruksi itu bertentangan dengan perintahnya Allah, maka kita tidak boleh mengikuti. Misalnya instruksinya, wahai rakyat, bantulah ini perusahaan bir, misalnya begitu. Ya sorry, saya tidak mau, karena itu bertentangan dengan perintah Allah. Ya, jadi kalau kita mengesahkan Allah dalam ketaatan pun itu harus kita mengesahkan Allah. Tidak boleh taat kepada yang lain. Taat kepada ibu bapak itu sebenarnya kita taat kepada ibu bapak sebagai figur atau sebagai mentaati Allah. Kalau kita taat, kenapa kamu taat pada bapakmu? Ya aku takut kalau aku nggak menjalani aku digebuk. Itu taat kepada orang sebagai ayah sebagai figur atau Allah. Kalau Allah kan memerintahkan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Kalau kamu taat pada orang tuamu, ya aku sebenarnya taat kepada Allah karena Allah menganjurkan aku berbuat baik kepada orang tua, termasuk berbuat baik itu adalah mentaatinya, maka aku laksanakan ini. Jadi kita tetap mengisahkan Allah. Taat kita kepada orang tua hanya dalam rangka mentaati Allah. Nah, kalau hanya dalam rangka mentaati Allah, berarti kalau ada instruksinya orang tua bertentangan dengan Allah, sorry, ya dijalani. Begitu pula istri. Istri itu taat kepada Allah, tapi Allah menganjurkan supaya taat kepada suami. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Qanitat itu artinya yang taat. Sering diartikan taat kepada Allah, taat kepada suami. Tapi apakah saat taat kepada suami itu sebagai figur, sebagai orang dia, wah kan dia suami aku harus taat, atau sebagai pelaksanaan perintah dari Allah? Taatnya hanya dalam rangka melaksanakan perintah dari Allah. Saya pernah di pengajian ini ada suami istri yang mengajukan komplain, Pak, mengeluh, oh, istri saya ini tidak taat gini. Terus istrinya bilang, bagaimana taat? Dia itu marah-marah. Aku disuruh karena kamar mandi sedang dipakai, aku disuruh wudu di depan rumah itu ada karpet, ada halaman tapi yang dikasih pagar, tapi terbukaannya orang yang lewat itu bisa melihat. Aku disuruh wudu di keran depan. Kalau aku wudu di keran depan, aku harus membuka kepala. Kalau aku buka kepala berarti aurat saya akan kelihatan. Aku tidak mau, tapi dia maksa. Coba yang salah siapa, Pak? Suami memerintah istri, istri tidak nurut. Yang salah siapa? Suami. Jadi suami jangan mentang-mentang aku ini kan suami.
Wanita yang solehah adalah yang taat kepada suami. Nanti dulu aku sendiri soleh enggak. Dia sendiri enggak soleh, minta ditaati, hanya minta menuntut haknya, tapi tidak ngerti haknya yang mana. Gitu. Jadi istri yang taat sebenarnya taatnya itu bukan kepada suami, tapi taatnya kepada Allah. Begitu pula kepada pemerintah. Kalau pemerintah memerintahkan kita yang masih sejalan dengan aturan Allah, kita jalani. Kalau tidak sejalan, sorry, nggak usah. Gitu. Begitu pula kalau kita di perusahaan, perintahnya sejalan enggak? Kalau enggak, kita tawar. Kalau di perusahaan, kalau kita tawar nggak bisa, ya udah kita keluar. Gitu. Ya, kita keluar, karena tidak sejalan dengan perintah Allah dan itu bisa mengganggu keimanan kita. Nah, dengan begitu kita bisa menyusun skala prioritas. Tujuanku apa? Kalau tujuanmu ini, maka hanya perbuatan-perbuatan yang mengarah ke sana yang saya jalani. Maka disusun skala prioritas. Nah, susun skala prioritas itu harus ada qaddama wa akhar. Mana yang dikedepankan, mana yang diakhirkan. Jadi ada 5. Hidup kita terbatas, sehari 24 jam. Tidak bisa 5-5-nya dijalani semua. Maka yang kita taruh di belakang adalah yang less priority. Prioritas utama fardu ain atau wajib ain. Wajib ain, ain di situ artinya apa? Ain bisa berarti mata. Ain bisa berarti mata air. Ain di sini fardu ain, artinya ain itu apa? Individu. Ain artinya individu. Wajib-wajiban yang sifatnya individual. Individu itu ya seorang per orang. Jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh orang per orang. Kifayah, konsepnya kifayah itu dari kata kafa, yakfi, artinya cukup. Kok bisa dikatakan cukup gimana? Kalau ada sekelompok masyarakat ada 100, kok satu orang menjalani itu sudah cukup. Maka pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang itu dianggap cukup menutup atau menggugurkan kewajiban. Karena dianggap cukup, maka disebut kifayah. Nah, cukup itu berapa? Relatif. Kalau ada sekelompok masyarakat harus ada dokternya. Karena kalau ada salah satu dari anggota masyarakat sakit, tidak ada dokternya, apalagi kalau itu sakit itu menular, ini akan menjadi repot. Maka menjadi dokter itu fardu kifayah. Kalau menjadi dokter fardu kifayah berarti sekolahnya pun juga fardu kifayah, prakteknya pun juga fardu kifayah. Nah, ini yang dokter, karena ada yang dokter ya, karena jadi dokter itu fardu kifayah, maka ketika melaksanakan tugasnya yang dicari apa? Duit apa ridhonya Allah? Kalau yang dicari duit, salah dong, itu namanya tidak mengesahkan Allah. Yang dicari ridhonya Allah. Kalau yang dicari ridhonya Allah, ya lakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Misalnya ada Pak di satu atau beberapa rumah sakit. Kalau ada pasien periksa, wah ini mesti periksa MRI ini, MRI. Oh ini periksa ini, supaya apa? Alat itu dipakai. Alat itu dipakai atas instruksi dokter siapa? Nanti alat ini ketika dioperasikan ada sebagian yang masuk ke rumah sakit, ada sebagian masuk ke dokter, betul Pak? Nah, aku suruh periksa MRI aja, tapi ada yang lihat nggak perlu kayak gini kok MRI. Nah berarti dia menyuruh periksa MRI biar apa?
duit. Nah, berarti tidak sesuai dengan prioritas tadi. Misalnya begitu, mohon maaf ini contohnya dokter. Hari yang dokter saya minta maaf ya. Ini tapi insya Allah dokter yang ngaji di sini ngaji di masjid, ya aja terima. Kalau saya cerita begini, mudah-mudahan nanti bisa menegur teman-temannya, gitu loh. Bisa menegur teman-temannya, kamu jangan gitu, gitu. Ya. Apapun tujuanku apa? Allah. Nah, oke, itu sejalan. Kalau mau instruksi MRI gitu, tujuanku apa ini? Duit. Cut. Akhbar. Tidak usah lagi. Ya. Nah, di antara fardu yang diutamakan fardu ain, kemudian fardu kifayah. Setelah fardu kifayah, ibadah yang lain itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu ada dua macam. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, yang ditekankan kesunahannya dan yang tidak ditekankan kesunahannya. Yuk, wajib dan sunnah itu sebenarnya yang nyebutin gitu siapa sih? Rasulullah pernah nggak bahwa ini wajib, ini sunnah? Quran gimana? Ada nggak? Ini wajib, ini sunnah? Nggak ada. Ilmu wajib sunnah itu datangnya setelah Quran. Ilmu yang mempelajari tentang wajib dan sunnah itu siapa? Ilmu apa? Fikih. Fikih itu munculnya setelah Quran, setelah Rasulullah wafat. Kalau begitu fikih bid'ah nggak? Bid'ah. Kalau kita belum mau belajar fikih, waduh, gimana nanti? Jadi hati-hati kita memakai istilah bid'ah. Ilmu fikih itu munculnya setelah ada Quran. Ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, ilmu sastra, ada badi', ma'ani, bayan, itu munculnya setelah Al-Quran. Maka kalau kita mau pelajari tata bahasa Arab, nahwu, buku yang baik pasti contohnya ayat Quran. Meskipun yang nulis orang kafir. Saya ada beberapa buku yang ditulis orang kafir, Pak. Tapi contohnya apa? Quran. Coba saya herannya, kok bisa ya orang kafir nulis mengenai tata bahasa Arab, contohnya Al-Quran, tapi tidak jadi Islam. Ya itu memang hidayah. Ya, memang hidayah. Karena Al-Qur'an fikih apa? Nahwu itu tata bahasa itu munculnya setelah ada Al-Quran, lalu dipelajari tata bahasa Al-Quran. Jadi sebenarnya lebih cocok tata bahasa Al-Quran, bukan tata bahasa Arab. Kalau begitu, ada nggak kata-kata dalam Al-Quran yang bertentangan dengan nahwu? Yang bertentangan dengan tata bahasa ada nggak? Nggak ada. Ilmunya lahirnya dari Quran, Pak. Kalau ilmu itu lahir dari Al-Quran, kok dia nyalain Al-Quran, nah itu yang menyimpang. Ya. Kalau ada misalnya di Al-Quran disebutin, terus tata bahasa bilang, oh, itu salah itu, nah, bukunya yang salah. Ya. Misalnya, wa yakhlud fihi muhana. Oh ini cara baca. Wa yakhlud fihi muhana. Kalau habis fi itu fa ya. Fa-nya dibaca kasrah, ya-nya mati. Kalau ada huruf mati diikuti kata ganti hi atau hu, maka hi atau hu dibaca panjang atau pendek? Pendek. Tapi ini ada fihi dibaca panjang. Salah nggak ini? Enggak. Ilmunya lahir dari Quran kok. Ya, jadi ada beberapa ilmu yang lahirnya karena ada Al-Quran.
Al-Quran, lalu orang ingin mempelajari tentang Al-Quran. Ingin mempelajari itu, lalu dibikinlah pedoman-pedoman. Ada pedoman-pedoman itu yang fokusnya pada masalah bahasa, maka jadinya nahwu, sorof, ma'adadi, ma'ani, bayan. Dan orang yang melihat ini hukumnya wajib apa sunnah, lalu muncul ilmu fikih. Orang yang pertama menyusun ilmu sebagai pedoman, ilmu sebagai pedoman untuk menghasilkan fikih. Jadi bukan fikihnya, di atas fikih. Al-Quran, hadis, terus ilmu yang dipakai membuat pedoman bagaimana bisa mengambil kesimpulan hukum, wajib, sunnah dan sebagainya. Kesimpulan-kesimpulan ini namanya buku fikih. Yang ini namanya buku apa Pak? Ilmu apa itu? Usul fikih. Orang yang pertama kali menyusun usul fikih adalah Imam Syafi'i. Di antara empat imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang dua ini lebih senior, tapi yang membuat pedoman Syafi'i. Berarti kira-kira pada zaman itu mana yang lebih sistematis di dalam mengambil kesimpulan? Kira-kira kan Syafi'i lebih sistematis. Nah, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau begitu ilmu usul fikih itu bid'ah enggak? Rasulullah enggak ada itu, enggak ada belajar usul fikih. Nah, makanya ada orang-orang yang enggak usah belajar fikih, enggak usah belajar usul fikih. Nah, kalau belajar tidak usah pakai belajar usul fikih, berarti ketika mengambil kesimpulan itu pakai pedomannya sendiri. Kalau dia lebih pintar daripada Imam Syafi'i, fine. Tapi kalau dia tidak lebih pintar dari Syafi'i, jangan nyalain Syafi'i dong. Gitu loh. Banyak orang ilmunya nggak nyampe seperti Syafi'i, tapi nyalain Syafi'i. Syafi'i gimana nih? Bila ilmumu seberapa sih? Seberapanya sih Syafi'i? Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Quran. Kamu hafal Quran enggak? Enggak. Imam Syafi'i umur 17 itu hafal puluhan ribu hadis. Kamu ada hafal berapa hadis? 5 aja belum tentu. Berani-beraninya nyalain Syafi'i. Jadi supaya kita tuh sopan santun terhadap para ulama. Ya. Itu. Jadi kita prioritaskan fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkadah, ghairu muakkadah. Tadi saya menyebut fikih tadi begini. Bagaimana sih menentukannya wajib dan sunnah? Para ahli usul fikih mengatakan kurang lebih begini, bahwa kalau Allah atau Rasul perintah dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sama sekali, maka itu hukumnya wajib. Puasa Ramadan, Allah perintah, kutiba alaikumus syiyam, dan Rasulullah jalani puasa tidak pernah absen sekalipun. Oh, berarti itu wajib. Tapi kalau Allah perintah atau Rasulullah sendiri perintah, tapi kadang-kadang Rasulullah tidak jalani, itu berarti sunnah. Rasulullah sholat qobliyah ba'diyah, para sahabat mengintai. Wah, yang ini kok ditekuni oleh Rasulullah, tapi kadang-kadang dia tidak jalani. Kalau kadang-kadang tidak jalani, kadang-kadangnya itu jarang sekali, maka orang menyebut sunnah muakkadah. Tapi kalau suka lebih sering disebut sunnah ghairu muakkadah. Itu yang bikin pedoman itu para ahli fikih. Nah, para ahli fikih untuk memudahkan orang belajar memakai istilah ini fardu ain, ini fardu kifayah, ini sunnah muakkadah, sunnah dan muakkadah. Itu istilah-istilah supaya memudahkan orang belajar. Salat sebelum subuh itu sunnah apa wajib? Sunnah, ya, sunnah, karena Rasulullah pernah tidak melakukannya. Tapi jarang sekali Rasulullah meninggalkan, berarti itu
apalagi tidak disebutkan pahalanya yang besar. Tapi namanya sholatnya itu apa namanya Pak? Sholat sebelum subuh itu namanya apa? Qobliyah subuh. Rasulullah pernah nggak memberi nama ini sholat namanya sholat qobliyah subuh, benar? Kalau kita masuk masjid, kita suruh sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Rasulullah pernah nggak memberi nama tahiyatul masjid? Enggak. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nggak ada nama. Yang memberi nama para ulama. Kalau begitu sholat tahiyatul masjid beda nggak? Nggak usah kasih nama kalau beda. Ya kalau nggak usah kasih nama. Sholat sunnah, apa sholat itu diajukan Rasulullah gitu. Jadi seringkali penamaan itu menjadi masalah. Nah, kenapa ada nama? Untuk mempermudah belajar. Di Al-Quran, sedekah, infak, zakat dibedakan nggak? Kalau fikih yang zakat itu wajib apa sunnah? Sedekah? Coba di Al-Quran, kalau kita pedoman 8 asnaf yang menerima, itu Allah menyebutnya apa itu? Zakat atau sedekah? Innamas sadaqatu. Tapi kalau kita baca terjemahannya zakat. Loh, ini gimana sih? Terjemahannya nggak ngerti apa? Nah itu ketika mengartikan zakat itu sudah bermaksud memudahkan pembaca bahwa yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat. Kalau menurut Al-Quran, sedekah, zakat, infak sama, exchangeable, silih berganti. Yang membedakan itu ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu untuk membantu memudahkan orang awam supaya gampang memahami. Gitu. Nah, niatnya itu membantu orang awam memahami. Terus, ya kalau namanya begini ya, itu penafsiran yang berbeda-beda, maka para ahli fikih suka pendapatnya berbeda-beda. Oke, jadi pagi ini tekanannya adalah pada menyusun skala prioritas. Kita ketika menyusun skala prioritas, pedomannya adalah tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mardhatillah, ridhonya Allah. Terus apapun yang kita lakukan, kita ukur dengan tujuan tadi. Ada nggak kesana? Untuk mengukur itu kita pinjam istilah ahli fikih. Ya, saya pakai pinjam istilah ahli fikih untuk menentukan mana yang ibadah. Menurut ahli fikih yang nilainya ibadah hanya ada 4 atau 2. Kalau wajib dan sunnah. Kalau wajib dibagi ada wajib ain dan wajib kifayah. Ini sunnah muakkadah dan muakkadah menjadi 4. Jadi sebenarnya hanya 2. Ahli fikih ada membagi lagi hukum, ada 3 lagi. Mubah, makruh, haram. Yang 3 ini ada nilainya ibadah nggak? Mubah, makruh, haram. Ada nilai ibadah? Gak ada. Jadi ini di drop, gak ada. Yang aku lakukan hari ini atau mulai sekarang sampai seterusnya hanya yang wajib dan sunnah. Loh, bagaimana minum? Minum ini mubah apa sunnah atau wajib? Semua pekerjaan yang kita lakukan untuk mempertahankan hidup, hukum dasarnya mubah. Minum, hukum dasarnya mubah. Makan, hukum dasarnya mubah. Bercanda yang tidak melolok, hukum dasarnya mubah. Nah, semua yang mubah bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi haram. Misalnya, mencari penghasilan untuk makan. Bagian dari makan bukan?
Kalau makannya mubah, maka bekerjanya juga mubah. Jadi kalau orang kemana mas? Mencari sesuap nasi. Dia bekerja dengan mencari sesuap nasi, itu hukumnya apa? Mubah. Ada pahalanya? Enggak ada. Ayam aja juga keliaran mencari makan. Kalau kita manusia keluyuran ke sana kemari, maaf, dan keluyuran ke sana kemari dalam rangka mencari makan, titik sama dengan ayam. Yang mengubah semacam ini bisa kita ubah menjadi sunnah atau wajib. Kenapa kamu cari penghasilan? Aku diperintah oleh Allah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Jadi aku bekerja ini dalam rangka taat kepada Allah. Maka mencari nafkahnya bekerja itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Jadi tidak semua pekerjaan itu menjadi ibadah. Itu bisa ibadah, bisa tidak, tergantung niat. Minum. Kalau saya minum, aduh haus nih Pak, minum saya. Hukumnya apa? Mubah. Nanti kan saya mau terangkan. Bapak. Terus minum dulu lah, biar ngomongnya lancar. Saya bisa memberi penjelasan yang baik tentang Al-Quran. Minum saya ibadah bukan? Ibadah. Sama-sama minum. Ya, jadi kira-kira masuk akal ini Pak? Bagus? Kalau bagus, ayo mulai sekarang kita bangun komitmen. Komitmen itu ke depan. Ya, kita bangun komitmen. Mulai sekarang saya hanya akan melakukan yang ibadah saja. Saya akan prioritaskan kegiatanku hanya dalam rangka mencari ridha Allah. Saya yang lakukan yang nilainya ibadah, yaitu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Semua yang mubah-mubah untuk berjalan hidup kita kaitkan dengan tugas Allah untuk yang kita lakukan. Dan semuanya adalah ibadah. Aku mau tidur cepat, tapi bisa persis tidur. Kenapa? Supaya bisa bangun jam 2, bisa sholat tahajud langsung subuh, tidak lalu tahajud terus tidur dulu. Nanti kalau aku tidur dulu bisa 12-an. Jadi supaya aku tahan, maka aku tidur dan bisa persis nanti bangun jam 2. Tidurnya ibadah bukan? Ibadah. Aku mau bercanda sama istri, mohon maaf ini, saya ngomongnya hanya bercanda, tetapi bapak ibu paham. Kenapa? Kalau aku tidak bercanda dengan istri malam ini, hormon saya ini sudah terlalu penuh. Kalau sudah terlalu penuh kan kuenya nabrak-nabrak nih. Orang kalau kue pipis itu kalau kantong kuenya sudah penuh itu kan nabrak-nabrak tuh. Nah, karena ini sudah terlalu penuh, aku harus bercanda sama istri supaya besok aku lihat wanita siapapun, secantik apapun, saya tidak kepengen lihat. Saya tidak melototan mata saya, tidak mata keranjang. Maka bercandanya sama istri ibadah bukan? Istri melayani suami ibadah bukan? Ibadah. Kalau istri, nah aku mau menikmati lezatnya ini. Ada ibadah bukan itu? Bukan. Tapi kalau aku mau melayani suamiku supaya suamiku tidak meleng, tidak melakukan yang haram, mencegah yang haram, itu bagian dari ibadah. Maka ibu-ibu tolong kalau diajak bercanda suami jangan pernah menolak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.